Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang determinan dan inverse matriks persegi ordo 2x2. Nah, jadi matriks persegi ini adalah matriks yang berordo n kali n, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Nah, tapi khusus kali ini kita hanya akan bahas matriks persegi dengan ordo 2x2. Nah, misalkan ada sebuah matriks A. Nah, unsur-unsurnya adalah seperti ini. Saya misalkan A, B, C, D ya. Nah, jadi A ini berada di baris 1 kolom 1, berarti unsur A11. Nah, kemudian B berada di baris 1 kolom kedua, kemudian C baris kedua kolom pertama, dan D baris kedua kolom kedua. Nah, jika ini sebuah matriks yang berordo 2x2, yaitu matriks persegi, maka determinan matriks A bisa kita notasikan seperti ini. Bisa kita buat det A ataupun bisa dengan menggunakan tanda mutlak ya. Nah, model tanda mutlak seperti ini. Nah, itu determinan A. Ini determinan ini adalah kalau misalnya kita lihat matriksnya, ini nanti ada yang disebut dengan diagonal utama. Nah, jadi diagonal utama itu ini. Nah, ya. Nah, ini bisa saya bilang ini adalah diagonal utama. Nah, kemudian yang berwarna biru disebut dengan diagonal pembantu. Nah, jadi hanya matriks persegi yang punya diagonal. Jadi kalau dia matriksnya bukan matriks persegi, nah contohnya matriks yang berordo 2x3, nah itu bukan matriks persegi. Jadi dia tidak akan punya diagonal. Nah, jadi yang punya diagonal itu hanya matriks persegi saja. Nah, jadi determinan ini adalah berhubungan dengan kedua diagonal ini. Nah, jadi kita akan bermain di perkalian unsur dalam diagonal. Maka determinan dari matriks A atau det A itu sama dengan perkalian di unsur-unsur di diagonal utama, nah dikurang perkalian unsur-unsur di diagonal pembantu. Nah, jadi kalau di sini A dikali D, nah A kali D dikurang ini ya, B dikali C. Nah, yang penting di sini kuncinya jangan salah dalam menentukan diagonal. Jadi jangan terbalik. Nah, karena nanti nilainya bisa berbeda. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja. Nah, misalkan ada matriks A, matriks M ya. Misalkan matriks M ordo 2x2, unsurnya 4, 5, 5, 6. Nah, kemudian maka determinan matriks ini sama dengan, nah bisa kita lihat diagonal utama dalam matriks ini adalah 4 dan 6 ya. Nah, berarti ini kita kalikan 4 kali 6 dikurang, nah 5 kali 5. Jadi 24 dikurang 25 sama dengan negatif 1. Nah,
Kemudian saya kasih contoh lagi. Misalnya ada matriks P dengan unsur 2 minus 4 3 minus 7. Nah misalnya, nah maka determinan matriks P, nah ini sebenarnya tidak mesti digunakan dua lambang ini ya, jadi bisa dipilih salah satu saja, mau pakai det P atau tanda mutlak ini ya, tanda mutlak P. Nah, berarti diagonal utamanya adalah 2 dan minus 7, berarti 2 dikali minus 7. Nah, kemudian dikurang nih 3 kali minus 4 sama dengan minus 14. Nah, minus 3 dikali minus 4 sama dengan positif 12. Nah, ini sama dengan minus 2. Nah, jadi beginilah cara untuk mencari determinan dari matriks A. Oke, nah kita lanjut ke inverse matrix. Nah, inverse matriks persegi ya, ordo 2 kali 2. Nah, jadi jika sebuah matriks, misalkan itu matriks A berordo 2 kali 2, maka inverse dari matriks A itu kita buat lambang seperti ini. A pangkat minus 1. Nah, ini adalah lambang dari inverse dari sebuah matriks. Nah, apa rumusnya? Nah, rumus the inverse dari sebuah matriks adalah 1 per determinan matriks tersebut dikalikan dengan adjoint matriksnya. Nah, jadi apakah setiap matriks itu mempunyai determinan? Nah, jadi tidak semua matriks itu mempunyai determinan ya. Jadi saya beri catatan, tidak semua matriks persegi mempunyai inverse, maksudnya tidak semua matriks persegi mempunyai inverse ya. Jadi ada sebuah matriks persegi yang tidak punya inverse. Nah, yaitu disebut dengan matriks singular. Nah, matriks singular ya. Jadi matriks singular ini adalah sebuah matriks yang dia tidak punya inverse. Nah, matriks singular itu tidak punya inverse. Kenapa dia tidak punya inverse? Nah, karena determinannya sama dengan 0. Nah, kenapa kalau determinannya sama dengan 0 dia tidak punya inverse? Nah, seandainya determinan ini kita ganti dengan 0, berarti 1 per 0 kali adjoint A. Nah, jadi ketika ini 1 per 0, maka ini menjadi tidak terdefinisi ya. Nah, jadi kalau determinan A-nya sama dengan 0, maka inverse-nya itu tidak terdefinisi. Makanya jika sebuah matriks itu merupakan matriks singular, maka dia tidak punya inverse. Jika dia tidak punya inverse, maka kesimpulan kita adalah determinan matriks tersebut sama dengan 0. Nah, ya, dia tidak punya inverse, berarti determinan sama dengan 0. Berarti imbas dari matriks singular ini adalah determinan sama dengan 0. Nah, jadi jika misalnya ada soal menyampaikan atau di soal itu disebutkan bahwa matriks itu merupakan matriks singular, maka kesimpulannya adalah determinan sama dengan 0. Oke. Nah, jadi rumusnya tadi A inverse sama dengan 1 per determinan dikalikan dengan adjoint. Nah, misalkan matriks A ini ya, unsurnya adalah
AB, CD. Nah, maka A inverse sama dengan 1 per, nah determinan tadi adalah perkalian unsur-unsur di diagonal utama dikurangkan dengan perkalian unsur-unsur di diagonal pembantu. Nah, berarti di sini A kali D atau AD dikurang B kali C di diagonal pembantu ya. B kali C dikalikan dengan adjoin. Nah, adjoin ini adalah kita akan pertukarkan unsur di diagonal utama. Jadi kalau misalnya matriks A, kita fokus ke matriks A, berarti adjoin dari matriks A adalah kita mempertukarkan unsur-unsur di diagonal utama. Nah, posisinya kita tukar. Nah, kalau di sini AD, nah kalau A itu berada di posisi baris 1 kolom 1 dan D berada di baris 2 kolom 2. Nah, ini kita tukar. D menempati posisi A dan A menempati posisi D. Nah, jadi D, A. Nah, sementara B dan C tidak bertukar posisi, tetapi bertukar tanda. Nah, B-nya jadi minus B, C jadi minus C. Nah, jadi inilah adjoin dari matriks A. Nah, jadi ini cara menginverskan matriks ordo 2x2. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, sebuah matriks misalnya tiga, 5, minus 2, minus 3. Maka tentukan misalkan B inverse. Nah, jadi B inverse ini berarti sama dengan 1 per determinan matriks B, nah kali adjoin matriks B. Nah, 1 per berarti determinan dari matriks B adalah perkalian unsur di diagonal utama. Nah, diagonal utamanya adalah 3 dan minus 3 ya, berarti 3 dikali minus 3 dikurang 5 dikali minus 2. Nah, 5 kali minus 2. Nah, dikali adjoin. Nih, nah, adjoin dari matriks B. Berarti diagonal utama 3 minus 3, berarti kita tukar posisi ya. Jadi minus 3, 3. Kemudian untuk diagonal pembantu, nah kita nggak tukar posisi, tadi kita hanya tukar tanda. Nah, kalau ini minus 2, berarti kita tukar jadi positif 2. Kalau ini 5, kita tukar jadi minus 5. Nah, kemudian ini kita selesaikan 1 per 3 kali minus 3 sama dengan minus 9. Minus 5 kali minus 2 sama dengan positif 10. Kali minus 3, 2, minus 5, 3. Nah, 1 per, nah minus 9 tambah 10 sama dengan 1. Jadi 1 per 1, itu 1 per 1 sama dengan 1 juga ya. Nah, sama dengan minus 3, 2, minus 5, 3. Nah, maka sama dengan, karena ini 1, maka hasilnya tetap minus 3, minus 5, 2, dan 3. Inilah matriks B inverse. Nah, atau inverse dari matriks B ya. Nah, untuk contoh berikutnya saya buat lagi. Misalkan ini ada contoh lagi nih. Misalnya diketahui matriks A 2, 0, min 1, 5. Kemudian matriks B min 4, min 3, 1, 2. Maka dan matriks C ada lagi. Matriks C itu adalah A kali B. Nah,
tentukan hasil dari 10 kali C inverse. Nah, berarti sebelum kita cari C inverse, kita harus cari dulu matriks C, ya. Nah, jadi matriks C ini sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, berarti kita kalikan dulu. Matriks A 2 min 1 0 5, kita kalikan dengan matriks B minus 4 min 3 1 2. Nah, ingat perkaliannya kemarin baris kali kolom ya. Nah, baris 1 kali kolom 1 dulu. Baris 1 kali kolom 1 dulu berarti 2 kali min 4 ya, ditambah min 1 dikali min 3. Nah, oke, kita sambil latihan perkalian juga, nah, biar lebih mahir. Kemudian baris 1 kali kolom 2. Nah, baris 1 kali kolom 2, ini 2 kali 1 ditambah min 1 kali 2 ya, atau 2 kali min 1. Nah, kemudian selesai baris 1 kita masuk ke baris 2. Nah, baris 2 kali kolom pertama, berarti 0 kali min 4 ditambah 5 kali min 3. Nah, kemudian baris 2 kalikan kolom 2, 0 kali 1 ditambah 5 kali 2. Nah, sama dengan, nah kita sederhanakan, 2 kali minus 4 itu minus 8 ditambah minus 1 kali minus 3 positif 3. Kemudian 2 kali 1 itu 2 ditambah 2 kali min 1 berarti minus 2. Nah, 0 kali minus 4 berarti 0 ditambah 5 kali minus 3 minus 15. Kemudian 0 kali 1 0 ditambah 5 kali 2 10. Hasilnya min 8 tambah 3 sama dengan minus 5. 2 tambah minus 2 sama dengan 0. 0 ditambah min 15 sama dengan min 15. 0 tambah 10 sama dengan 10. Nah, inilah matriks A kali B ataupun matriks C ya. Nah, sekarang kita akan cari C inverse. C inverse berarti yang kita pakai adalah matriks baru yang sudah ataupun yang baru saja kita kali ya. Nah, berarti C inverse berarti 1 per determinan matriks C dikalikan adjoin matriks C. 1 per determinan matriks C berarti minus 5 dikali 10 diagonal utama ya. Minus 5 minus 5 dikali 10 kemudian dikurang, nah ini minus 15 kali 0, nah atau 0 kali minus 15, nah dikali adjoin dari matriks C. Jadi kita pertukarkan posisi unsur-unsur di diagonal utama, berarti jadi 10 di atas minus 5 di bawah. Kemudian untuk diagonal pembantu kita tukar tanda, berarti jadi 0. Kalau 0 itu tidak terpengaruh dengan tanda ya, jadi tetap 0. Karena 0 minus 0 positif 0, nah sama saja. Nah, kemudian minus 15 jadi positif 15. 1 per minus 5 kali 10 berarti ini sama dengan minus 50 dikurang 0. Nah, berarti minus 50 dikurang 0. Berarti tetap ya. Sama saja dengan minus 50 dikurang 0. Nah, sama juga minus 50. Nah, kali 10, 0, 15 minus 5. Nah, ini matriks C inverse. Pertanyaannya tadi adalah tentukanlah 10 kali matriks C inverse. Nah, maka nilai dari 10 kali C inverse sama dengan 10 dikali, nah C inverse tadi sama dengan ya 1 per min 50 dikali matriks 10, 0, 15, min 5.
Nah, berarti ini kita coret. Nah, ini bagi 10, ini 1, berarti ini 5. Nah, berarti tinggal minus 1/5 ya. Berarti tinggal minus 1/5 kali 10, 0, 15, min 5. Nah, sekarang min 1/5 kita kalikan ke dalam matriksnya. Berarti min 1/5 kali 10, min 1/5-nya kali 0, min 1/5 kali 15, dan min 1/5 kali minus 5. Nah, berarti sekarang min 1/5 kali 10 berarti bisa kita coret. Ini ya. Kita coret 2, 1. Coret 3, 1. Nah, minus kali minus positif ya. Coret. Nah, sehingga matriks akhirnya adalah, nah ini minus 1 kali 2 berarti minus 2. Min 1/5 kali 0 sama dengan 0. Minus 1 kali 3, ini minus 3. Ini tadi minus positif ya, tinggal 5 sudah dicoret, berarti tinggal 1. Nah, maka hasil dari 10 kali C inverse sama dengan minus 2, 0, minus 3, 1. Nah, oke. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya buat ya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.